Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Salam jumpa bersama saya, Marianus Hilarius Gomuku SAG, penyuluh agama Katolik, dalam Renungan Harian Katolik Selasa 5 Maret 2024. Marilah kita memulai renungan pagi kita pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas naungan kasih-Mu pada malam yang silam dan atas anugerah-Mu melalui hari yang baru. Tuhan, lindungilah dan bimbinglah kami, agar hidup dan kegiatan kami hari ini sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama menyimak bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan diambil dari kitab Daniel. Tatkala dicampakkan dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu. Katanya, "Demi nama-Mu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan. Mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi, atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bunga kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk, redam, dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu, sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasih-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi
Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dari bacaan Injil hari ini, Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengampuni sesama. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Yesus menjawab dengan memberikan contoh sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu mengisahkan tentang seorang hamba yang berhutang sangat besar kepada seorang raja, yaitu 10.000 talenta. Jumlah hutang tersebut sangat besar dan hamba tersebut tidak mampu membayarnya. Namun karena belas kasihan raja, ia membebaskan hamba tersebut dan menghapuskan hutangnya. Namun setelah hamba tersebut bebas, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang padanya hanya 100 dinar. Meskipun jumlahnya hanya kecil, hamba yang pertama tadi tidak mengampuni hutangnya dan justru memenjarakannya. Ketika raja memperoleh kabar tentang tindakan hamba pertama tersebut, ia sangat marah dan menyerahkan hamba tersebut kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Yesus kemudian mengakhiri cerita dengan pernyataan bahwa Bapa di surga juga akan berbuat hal serupa kepada kita jika kita tidak mengampuni sesama dengan segenap hati. Renungan dari bacaan ini mengajarkan beberapa hal penting. Pertama, kita semua memiliki hutang dosa kepada Tuhan yang tidak mungkin dapat kita lunasi sendiri. Hanya dengan rahmat dan belas kasihan Tuhan, kita dapat diampuni dan dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kedua, kasih dan pengampunan yang kita terima dari Tuhan seharusnya mencerminkan dalam pengampunan kita kepada sesama. Meskipun orang lain mungkin telah berbuat dosa terhadap kita, kita diingatkan untuk memberikan kasih
dan pengampunan kepada mereka. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan bantuan Tuhan kita dapat melakukannya. Ketiga, ketika kita menolak untuk mengampuni orang lain, kita mengecewakan Tuhan dan membahayakan hubungan kita dengannya. Pengampunan adalah sikap yang sangat penting dalam kerajaan surga, dan jika kita tidak menerapkannya dalam kehidupan kita, hal itu akan berdampak pada hubungan kita dengan Tuhan. Bacaan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita merespons pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan dan bagaimana kita mengampuni orang lain. Marilah kita belajar untuk mengampuni dengan segenap hati, mengingat betapa besar kasih dan pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menutup rangkaian bacaan dan renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami mohon janganlah Kau tarik rahmat-Mu dari kami. Semoga dengan bantuan belas kasih-Mu kami menjadi abdi-Mu yang setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah bacaan liturgi dan renungan harian Katolik Selasa 5 Maret 2024. Saya Marianus Hilarius Gomuku, penyuluh agama Katolik, Kementerian Agama Kabupaten Nagakeo, mohon pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salve, salam sejahtera untuk kita semua.